ini apa? Jadi Bikin apa lagi itu apa? anak? Terus bilang, ini sekolah tentara. Lah bapak tambah marah. Dalam hati, ini anak kurang ajar. Ini suruh sekolah pendeta, tidak mau malah masuk ke tentara. Jadi singkat cerita, tak diakui anak oleh ayahnya, pria ini berhasil jadi jenderal TNI. Keberhasilan memasuki akademi militer sudah tentu akan menjadi sebuah kebanggaan bagi setiap keluarga. Sayangnya, tidak semua orang menganggap hal itu suatu kebanggaan. Ada kisah dari Letjen TNI, Jope Onesimus Wayangkau, yang dimusuhi ayahnya karena ingin menjadi tentara. Dalam data yang dikutip FIFA Militer dari situs resmi TNI Angkatan Darat, Jope adalah alumni Akademi Militer 1986. Perlu diketahui, selain Jope banyak nama-nama besar yang juga merupakan jebolan Akmil di tahun itu. Sebut saja mantan Letjen TNI Tatang Sulaiman yang pernah menjadi wakil Kepala Staf Angkatan Darat. Kemudian ada pula nama mantan Panglima Komando Cadang Strategis Angkatan Darat Letjen TNI Besar Harto Karyawan. Satu nama lainnya yakni Letjen TNI Joni Supriyanto yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis TNI. Lahir di Serui, Kepulauan Yapen, Papua, 17 Juli 1962. Jope pada awalnya tidak punya keinginan untuk jadi prajurit TNI. Ayah Jope, Octavianus Wayangkau, lebih menginginkan menjadi seorang pendeta. Mimpinya untuk berkuliah di perguruan tinggi juga akhirnya dikubur, sebab Jope berpikir tidak memiliki biaya. Singkat cerita, Jope yang tengah bekerja sebagai kuli aspal melihat brosur Akademi Militer. Di brosur itu tertulis, masuk dalam Akme tidak dipungut biaya. Akhirnya, Jope memutuskan untuk mendaftar hingga akhirnya masuk. Sayang, sejak awal sang ayah tidak suka dengan dunia militer. Sebab dalam pandangan ayahnya, tentara adalah sosok yang galak dan jahat. Jope sebenarnya maklum, karena ia dan keluarganya tinggal jauh di kampung. Saat akan mengirim balasan surat ke Akademi Militer, Jope pun memasukkan tanda tangan ayahnya. Sebab andai surat itu diberikan, Jope yakin sang ayah tidak akan mau menandatanganinya. Setelah Jope sudah mengikuti pendidikan di Akmil selama 6 bulan, sang ayah baru tahu bahwa anaknya sudah masuk ke sekolah pendidikan perwira. Menurut pengakuan Jope, ada undangan untuk orang tua siswa yang dikirim ke Komando Distrik Militer 1709, Yawa, Serui. Setelah undangan itu sampai ke Kodim, Komandan Kodim pun mengutus seorang propos untuk menyampaikannya ke keluarga Jope. Prajurit propos itu pun mencari rumah kediaman Jope bersama Komandan Komando Rayon Militer setempat. Sang ayah pun memenuhi panggilan ke markas Dandim. Setelah diberikan kabar bahwa Jope berhasil masuk ke Akademi Militer, bukannya bangga, malah sang ayah murka. Undangan itu dikirim dari Akmil lewat Kodim. Jadi, begitu sampai masuk Kodim dan masuk ke ruangan Dandim nanya, apa Bapak Wayangkau punya anak namanya Jope Onimus Wayangkau? Bapak saya bilang ya. Dandim kasih selamat. Selamat anak Bapak berhasil sudah masuk pendidikan di Akmil, kata Jope.
Dalam hati bapak bilang, ini anak kurang ajar. Disuruh sekolah pendeta, tidak mau. Malah masuk tentara. Mulai pulang dari kantor Kodim, saya itu disumpah, anak ini kurang ajar, bikin susah orang tua. Lebih baik dia mati saja, kita sudah tidak pikir lagi, katanya. Meski sang ayah sangat marah, Jopi tetap melanjutkan pendidikannya di Akmil hingga lulus pada 1986. Pada akhirnya, sang ayah pun meminta maaf kepada Jopi dan sangat bangga sang putra berhasil menjadi perwira TNI.